Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai pencabutan gigi. Gimana sih penjelasannya? Yuk kita pelajari bersama. Tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Pernahkah kalian mengalami gigi yang berlubang? Apakah perlu dicabut? Yuk langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya, Dr. Saiful Anwar, dokter gigi Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo Mbak. Dok, kalau misalnya kita punya gigi yang berlubang, kira-kira perlu dicabut atau tidak ya dok? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gigi berlubang itu tidak selalu melulu harus dicabut ya. Jadi dilihat dulu ke dalamnya seberapa. Struktur gigi itu kan ada enamel, dentin, syaraf, bahkan akar ya. Itu dilihat dulu, dievaluasi. Sekiranya gigi ini masih bisa dipertahankan, pasti dokter gigi akan menyarankan buat dipertahankan dulu. Kecuali kalau dia giginya udah lubang besar banget, terus dia udah tinggal sisa akar, baru wajib dilakukan tindakan pencabutan. Oke, jadi lebih paham nih dok. Nah, terus kemudian dok, kalau misalnya kita punya gigi yang ternyata tinggal akarnya aja nih dok, terus kemudian tidak merasa ada gangguan di sana dan tidak rasa sakit juga, kira-kira menurut dokter kita perlu ada tindakan apa ya dok? Baik, jadi sisa akar ini kan sebelumnya terbentuk dari gigi yang utuh dulu, terus mengalami proses lubang, kemudian mengalami proses pembusukan atau nekrosis kita sebut. Nah, dari situ baru mahkota yang biasanya lubang ini kan rapuh, dia patah. Nah, patah ini jadi sisa akar. Jadi intinya adalah sisa akar ini terjadi karena proses pembusukan, dimana itu ya sisa akar ini merupakan tumpukan bakteri sebenarnya. Jadi kalau misal sekarang belum ada keluhan, mungkin aja minggu depan ada keluhan. Kalau nggak bulan depan ada keluhan. Kalau nggak bulan depan mungkin suatu saat nanti ada keluhan. Jadi kalau bilang perlu atau wajib, ya wajib dan perlu untuk dilakukan pencabutan untuk mencegah terjadinya infeksi di lain hari. Oke, berarti perlu ada observasi juga ya dok ya, secara mandiri juga gitu. Nah, terus kemudian nih dok, kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan itu tadi, katakanlah dengan gigi yang berlubang ataupun yang tidak, kira-kira hal yang perlu kita lakukan selanjutnya apa dok? Baik, jadi nanti pasca pencabutan, dokter yang pertama akan memberikan tampon atau kapas di rongga mulut pasien, harapannya agar terjadi pembekuan darah di situ atau darahnya berhenti terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pasien juga diminta untuk makan makanan yang dingin karena dingin ini atau es ya kita sebut itu membantu proses pembentukan blood clot atau dia menutup luka. Nah, dihindari juga pasien yang suka makan panas dan pedas kayak seblak itu. Kalau bisa jangan dulu sampai nanti lukanya tetap maksimal. Jadi pedas sama panas itu dihindari. Terus kalau pada pasien cowok biasanya yang merokok, minum alkohol atau minum kopi sangat tidak dianjurkan atau nggak boleh sama sekali untuk melakukan 3 hal tadi sampai nanti benar-benar lukanya nutup maksimal. Setelah itu juga pasien tetap harus menjaga kebersihan rongga mulutnya seperti sikat gigi pagi habis makan sama malam sebelum tidur 2 kali itu wajib dan di gigi-giginya aja. Jadi lukanya nggak perlu disikat tapi tetap harus bersih di sekitarnya. Karena kalau misalnya ada bakteri di situ kan lukanya juga nggak sembuh maksimal. Terus paling yang terakhir jangan sering-sering kumur karena kumur juga dapat merusak bekuan darah dan tidak boleh memainkan luka daerah operasi atau daerah yang dicabut tadi dengan lidah, dengan tangan apalagi ya kotor ya tangan takutnya gitu. Jadi harus benar-benar dihindari itu semua. Oke, nah terus kemudian nih dok, kira-kira ketika kita sudah mencabut gigi, haruskah kita mengisi kekosongan lokasi tersebut dengan gigi yang baru? Baik, jadi setelah dicabut giginya atau pasca pencabutan gigi itu tergantung dulu. Yang pertama posisi giginya. Biasanya pada pencabutan gigi bungsu atau dentektomi itu tidak disarankan pakai gigi tiruan karena dia sebenarnya kan nggak dipakai buat ngunyah, tapi juga nggak ganggu estetik juga. Jadi kalau gigi bungsu memang tidak disarankan. Tapi kalau untuk gigi depan yang fungsinya sebagai estetik, tetap disarankan untuk memasang gigi tiruan tadi untuk menggantikan fungsi estetik. Nah, kalau untuk gigi belakang itu kan ada fungsi kunyahnya. Jadi tetap digantikan harapannya biar nanti fungsi kunyahnya tetap. Karena kalau misal nanti tidak digantikan, khususnya biasanya pada pasien lansia atau geriatrik, itu kan sering perutnya sakit. Nah, setelah dicek memang giginya habis. Artinya lambung bekerja keras yang harusnya dihaluskan terlebih dahulu oleh rongga mulut atau oleh gigi kita. Tapi karena giginya udah habis, akhirnya makanan kan kadung masuk. Nah, sedangkan dia masih kasar. Jadi lambung harus bekerja keras sehingga perutnya sakit. Gitu. Selain itu juga kalau pada orang muda nih, atau yang usianya belum tua,
Pencabutan ini kadang setelah dilakukan pencabutan harus segera dipasang gigi tiruan karena takutnya gigi yang sebelahnya itu miring karena dia terkena beban terlalu berlebihan. Kalau yang dicabut gigi bawah terus gigi atasnya nggak ada lawan atau tidak punya kontak, dia lama-lama turun atau modot. Nah, modot ini yang kadang sering bikin sakit. Meskipun jangkanya bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, tapi mungkin tahunan. Jadi tetap kalau perlu atau enggak disesuaikan tadi. Kalau gigi depan atau gigi belakang dipakai buat fungsi kunyah, wajib dipasang. Oke, nah sekarang terakhir nih dok, kira-kira pesan untuk sahabat PKU di rumah apa ya dok ya? Kalau pesannya ya, jadi yang pertama beranikan diri dan jangan takut ke dokter gigi. Karena biar tahu kita masalah rongga mulut teman-teman sekalian itu apa dan solusinya bagaimana. Karena kesehatan gigi dan mulut merupakan kesehatan tubuh. Maka jaga gigi mulutmu, terjaga juga kesehatan. Oke, nah itu tadi penjelasan mengenai pencabutan gigi berlubang oleh Dr. Saiful Anwar, dokter gigi Rumah Sakit PKW Syah Boyolali. Terima kasih dokter atas penjelasan dan juga tips yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai pencabutan gigi. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.